Aku cuma bisa bilang, nak, kita harus kuat ya. Kita harus bekerja sama, kita harus sama-sama sehat, kita harus sama-sama bisa melewati ini semua. Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Sela Arfiana, dan di video kali ini guys, seperti yang kalian lihat pada thumbnail, di sini aku tidak mereview barang apapun, tapi di sini aku akan sharing ke kalian semua pengalaman aku pada saat aku hamil di trimester pertama. Nah, alhamdulillah di sini aku udah memasuki kehamilan di trimester ketiga, guys. Jadi untuk kalian semua yang mengeklik video ini, pasti kalian sedang mengalami hal terberat yang pernah aku alami, guys. Makanya di sini aku akan sharing ke kalian semua pengalaman aku, cara aku mengatasi gimana sih di trimester ini bisa terlewatkan seperti itu. Karena kebetulan alhamdulillah aku sendiri itu guys mengalami kehamilan yang sangat teramat berat sekali menurut aku pada saat trimester pertama. Itu banyak banget drama, sampai-sampai aku tuh setiap hari tuh nangis gitu loh guys. Nah, sebelum lanjut ke sharingnya, jangan lupa support channel aku terlebih dahulu guys, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Nah, support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke guys, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Nah, di sini guys, pertama-tama aku akan sedikit cerita terlebih dahulu. Aku itu USG pertama kali itu di usia kandungan 5 week 5 day. Jadi itu masih kecil banget. Pada saat itu aku belum merasakan hal apapun, belum merasakan mual muntah, itu belum guys. Tapi sebelum itu tuh aku sudah merasakan tanda-tandanya, seperti kayak aku kram-kram perut, tapi kram-kram perutnya tuh seperti kayak mau head gitu. Jadi aku pikirnya palingan ini mau head kayak gitu. Terus tanda yang lainnya itu aku di tenggorokan aku tuh udah mulai nggak enak gitu loh, kayak kalau habis menguap itu rasanya tuh aneh dan nggak biasa gitu. Tapi aku abaikan kayak gitu karena memang aku tidak tahu tanda-tanda kehamilan itu kayak apa, karena kebetulan ini kehamilan yang pertama guys. Nah, untuk tanda selanjutnya itu pas saat itu aku lagi mau nge-makeover kamar kosan aku guys, karena aku juga sering bikin konten-konten makeover ruangan gitu. Pas saat itu aku mau nge-makeover kamar kosan aku, tapi ternyata itu aku masih gerak sedikit itu udah lelah banget guys, rasanya tuh kayak mau pingsan gitu loh. Padahal biasanya tuh aku nggak pernah merasakan kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya capek banget. Ternyata itu aku udah positif guys. Nah, setelah aku USG itu kan belum merasakan apapun. Oke guys, aku merasakan mual pertama kali itu di usia 6 week. Bayangkan guys, usia 6 minggu itu aku udah mulai mual muntah. Tapi itu yang nggak terlalu parah banget, cuma aku masih bisa makan nasi, tapi itu dikit banget. Tapi setelah makan nasi itu keluar lagi guys, muntah lagi kayak gitu. Itu usia 6 week. Nah, semakin kesini muntahnya itu semakin intens banget gitu loh. Setiap hari itu muntah terus. Tapi itu pas saat itu penciuman aku, indera penciuman aku tuh masih normal guys. Nah, di usia 7 minggu itu aku udah parah banget guys. Aku makan apapun muntah, cium apapun muntah. Pokoknya setiap hari itu aku muntah terus. Itu posisinya aku masih kerja guys, aku bertahan kerja. Jadi pada saat itu aku cuma bisa makan buah, yaitu buah semangka, jeruk, sama pepaya. Itu doang yang bisa masuk ke mulut aku. Itu pada usia 7 minggu. Nah, aku bertahan guys, bertahan 1 minggu untuk bekerja. Kebetulan pas saat itu kerja aku tuh kayak kadang di lapangan, kadang di office kayak gitu. Dan aku memang benar-benar sudah tidak kuat banget. Karena apa guys, aku nggak kemasukan nasi sama sekali. Aku cuma bisa makan buah, sedangkan kerjaan aku tuh kadang tuh di lapangan gitu. Jadi aku memutuskan untuk resign guys. Setelah resign di usia 8 minggu itu kehidupan aku berubah total guys. Why? Karena aku merasakan sangat teramat tersiksa banget. Aku merasakan ini tuh cobaan terberat banget bagi aku guys. Mual, muntah, lemes,
itu setiap hari, bahkan aku kan punya riwayat MAH dan asam lambung. Kalian tahu sendiri kan kalau misalkan tidak makan nasi, tidak makan apapun, cuma makan buah, itu asam lambungnya pasti kan naik. Apalagi makan muntah, makan muntah gitu aja terus guys. Jadi bener-bener aku merasakan di lambung aku tuh nggak ada asupan makanan yang masuk gitu loh. Jadi di situ aku bener-bener drop banget. Perut aku sakit, bukan perutnya yang sakit guys, tapi kayak asam lambungku tuh naik terus gitu loh, kayak panas, perih. Pokoknya aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Aku setiap hari itu cuma tiduran aja guys. Nah pada saat itu kan aku masih di rumah suamiku, di rumah ibu mertua. Nah setelah itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu aku sendiri guys. Setelah aku pulang ke rumah ibu aku sendiri, aku bener-bener tepar dan nggak bisa apapun guys. Itu setiap hari itu yang aku lakukan cuma bernafas doang dan tiduran doang guys. Bangunnya itu cuma kalau mau makan, itu pun makannya makan cuma buah doang guys. Jadi bener-bener itu hal terberat banget yang pernah aku alami guys. Dan untuk kalian semua yang misalkan sedang mengalami trimester ini, trimester pertama, dan kalian merasakan kehamilan kalian itu tidak asik sama sekali, kehamilan kalian itu berat banget, itu no problem guys, karena aku juga mengalami itu. Aku mengerti perasaan kalian banget guys, tapi nggak apa-apa, ini bakalan berlalu guys. Kalian nggak usah khawatir, yang penting kalian dipikirkan aja gimana caranya kalian itu bisa makan. Kalau misalnya kalian tidak bisa makan nasi, ya udah nggak usah makan nasi, nggak usah dipaksakan. Kalian makan apa aja yang kalian doyan guys. Nah setelah itu aku mencoba makanan apapun aku coba guys. Saking aku frustasinya, karena aku juga gak bisa makan nasi, gak bisa makan roti, aku cuma bisa makan buah doang dan jagung guys. Jadi aku makannya tuh jagung, karbonya itu aku ganti menggunakan jagung, karena aku tidak bisa makan roti dan tidak bisa makan nasi. Apalagi aku mencium bau apapun tuh sangat teramat langsung mutah guys. Pokoknya aku mencium bau apapun itu mutah. Mencium bau masakan, bau bumbu, bau wangi-wangian itu aku nggak bisa guys. Bener-bener pada saat itu tuh aku merasakan aku parah banget, dan aku merasakan sendiri aku tuh kayak orang yang paling tersiksa di dunia ini guys. Padahal mungkin di sebagian ibu-ibu hamil ada yang kehamilannya tuh ngebo, itu tidak merasakan apapun, dan itu aku kayak merasa iri gitu loh. Aku tuh berpikir, kenapa sih aku diberi cobaan seperti ini? Kenapa sih orang-orang di sana kok hamilnya kok happy-happy aja? Itu aku pernah terlintas di pikiran aku seperti itu guys. Cuma aku tetap bersyukur kembali. Ya Allah, terima kasih sudah menitipkan janin, sudah mengasih garis 2 untuk aku, sedangkan di luar sana masih banyak banget yang pengen hamil tapi tidak hamil-hamil. Itu juga aku berpikir kembali lagi kalau aku tuh bersyukur, ternyata di luar sana juga masih banyak yang pengen merasakan hal seperti aku kayak gitu guys. Itulah yang bikin aku kuat teman-teman. Jadi aku selalu bersyukur. Aku ya udah gak apa-apa aku rasakan. Dan asal kalian tahu guys, aku selama hamil trimester pertama itu aku jarang banget mandi. Kenapa? Karena mandi itu musuh terbesar aku guys. Aku mengambil gelas pun di dapur itu bisa muntah-muntah guys. Pokoknya aku tuh lingkupnya tuh cuma di kamar doang gitu. Kalau keluar itu cuma makan di ruang tamu, karena makanannya, buah-buahannya itu udah disiapkan ibu aku di ruang tamu. Jadi aku bangun jalan ke ruang tamu, makan buah 1, masuk lagi ke kamar. Setelah masuk ke kamar beberapa menit, aku keluar untuk muntah guys, memuntahkan itu yang aku makan itu guys. Karena bener-bener pokoknya yang aku alami itu cuma makan, muntah, dan bernafas, tidur seperti itu. Aku sampai mandi itu 1 minggu 1 kali, karena aku tidak betah banget di kamar mandi dan di dapur guys. Aku lewat dapur aja bisa muntah-muntah. Aku lihat kamar mandi aja bisa muntah-muntah seperti itu. Apalagi kalau masuk kamar mandi itu khas banget kan, baunya itu ada bau sampo, sabun dan sebagainya. Itu aku sangat tidak bisa guys, aku pasti muntah. Dan setiap aku mandi itu aku pasti muntah. Bahkan aku ganti baju pun, karena bajunya kan kalau habis dicuci kan baunya tuh kayak bau pewangi pakaian gitu kan, itu bisa bikin aku muntah guys. Jadi setiap aku mau mandi
masuk kamar mandi itu muntah. Ketika aku pakai sabun itu muntah. Sampai-sampai selama hampir 4 bulan wajah aku tuh tidak terkena sabun, guys, karena aku sangat teramat trauma banget dengan bau wangi-wangian. Kayak gitu, kayak menyengat banget itu loh, bikin pusing dan bikin muntah. Kayak gitu, guys. Jadi pokoknya every time aku muntah mual setiap hari. Seperti itu. Dan di sini aku nggak bisa minum air putih sama sekali, guys. Aku cuma bisa minum itu es jeruk. Es ya, kalau nggak es aku nggak doyan. Jadi setiap hari itu aku minumnya es jeruk. Dan asal kalian tahu, aku di sini juga tidak bisa minum susu hamil. Setiap kali aku minum susu hamil itu langsung keluar lagi. Bahkan aku sampai gonta-ganti merek, gonta-ganti rasa, itu pun nggak bisa, guys. Jadi di trimester pertama itu selama hampir 3 bulan, 2 bulan setengah, itu aku cuma makan jagung sama ubi, guys. Jagung, ubi, sama buah. Aku sama sekali tidak makan nasi, tidak makan roti. Kalian bisa bayangkan gimana sakitnya asam lambung aku, guys. Itu sangat teramat menyiksa banget. Sampai yang tadinya berat badan aku 47 kg, itu turun sampai 40 kg, guys. Jadi turun 7 kilo selama hampir 3 bulanan gitu. Tiap malam itu aku pasti ritual dulu sebelum tidur. Pasti aku semuanya aku kasih minyak kayu putih, guys, di sini, di hidung aku, di tenggorokan aku, di dada aku, di tangan, pokoknya semuanya aku kasih minyak kayu putih. Supaya apa? Supaya aku tuh tersugesti kalau badan aku tuh hangat, badan aku tuh bau minyak kayu putih, itu bisa merilekkan aku dan aku bisa tidur. Kalau belum seperti itu aku belum bisa tidur sama sekali, guys. Nah, aku keluar kamar pun aku harus pakai minyak kayu putih, guys. Dimana-mana aku harus pakai minyak kayu putih, sampai hidung aku tuh lecet gara-gara sering aku kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih kan itu agak panas ya, jadi itu hidung aku tuh sampai lecet, guys, karena memang aku nggak bisa hidup tanpa minyak kayu putih pada saat itu. Sampai-sampai bapak ibu aku itu makan tuh di luar ruangan loh, guys, di luar rumah, karena mereka tidak mau aku bau makanan, karena kalau mau bau makanan aku pasti langsung muntah. Nah, untuk mengantisipasinya, setiap hari aku itu pas saat bangun pagi itu aku masuk ke kamar mandi dengan membawa 1 botol air putih. Kenapa? Karena itu mengantisipasi supaya tiap pagi itu asam di lambung aku tuh keluar terlebih dahulu gitu loh, guys. Karena aku tahu kalau aku minum air putih itu aku pasti muntah. Makanya setiap pagi bangun tidur aku bawa 1 botol minum ke kamar mandi, aku minum. Nah, sebelum minuman itu masuk ke dalam lambung aku, itu aku sudah muntah, guys. Jadi aku muntah-muntah terlebih dahulu, aku keluarkan semuanya. Setelah itu aku baru bikin es jeruk, terus kemudian aku makan buah yang sudah disiapkan ibu aku, guys. Seperti itu setiap harinya. Nah, hal yang sangat aku bingungkan, guys, aku tuh tidak bisa deket-deket sama orang. Why? Aku tuh kayak merasa nafas mereka tuh bau gitu loh, guys. Semua orang pokoknya, bahkan suami aku aja nih, aku tuh nggak bisa deket-deket sama dia. Jadi pas trimester pertama itu aku LDR sama suamiku, karena aku pulang ke Leri, suamiku di Semarang karena kerjanya di sana, guys. Dan aku kalau deket sama orang jarak 1 meter pun aku bisa merasakan bau nafasnya dia gitu loh, guys. Jadi bener-bener aku nggak bisa deket-deket sama orang. Jadi ya udah aku sendirian aja, karena bau nafas mereka tuh kayak gimana gitu, tuh bikin kepala pusing dan bikin mual gitu loh, guys. Itu yang aku bingungkan sampai sekarang. Padahal kan nafas kan seharusnya tidak ada baunya ya, guys, tapi itu ada baunya, guys. Semua orang tuh nafasnya tuh ada baunya kayak gitu. Jadi ya udah aku mengantisipasi untuk aku tidak ketemu sama orang siapapun. Makanya itu setiap hari itu aku hanya ada di kamar tiduran. Kalau malam tuh aku nangis karena apa? Gak bisa tidur, guys. Ini asam lambungku tuh sakit banget, perih banget, panas banget. Ya gitulah.
Ya, pokoknya seperti itu guys, itu pengalaman aku. Jadi benar-benar aku merasakan di trimester pertama aku tuh sangat teramat berat banget. Aku setiap hari tuh hampir nangis guys, bahkan nangisnya tuh berkali-kali gitu loh. Aku setelah muntah itu aku langsung nangis. Kenapa? Karena aku tuh takut janin aku tuh tidak dapat nutrisi gitu loh, sedangkan aku nggak bisa minum susu, nggak bisa makan apapun, cuma makan buah-buahan, itu pun dimuntahkan lagi guys. Jadi aku setiap makan muntah, makan muntah, makan muntah gitu. Oh ya, bahkan aku pernah 1 hari full itu aku cuma makan mangga muda guys. Kalian tahu kan mangga muda itu asemnya tuh kayak apa? Aku cuma makan mangga muda yang benar-benar masih mudah gitu, masih kecut banget gitu. Aku makan sambil aku tutulin dengan garam guys, aku kasih garam. Jadi makannya mangga muda sama garam, itu doang yang nggak bikin aku muntah. Itu doang guys. Aku makan itu tuh aku nggak pernah muntah, sedangkan kalau makan lainnya itu aku pasti muntah guys. Mau makan apapun, mau minum apapun itu muntah, kecuali minum es jeruk. Jadi aku setiap hari minumnya es jeruk, gak pernah minum air putih sama sekali. Dan guys, aku mau cerita juga, aku bisa makan nasi itu usia kandungan aku itu udah 4,5 bulan. Jadi 4 bulan menuju ke 5 bulan itu aku baru bisa makan nasi guys. Itu pun pertama kali aku makan nasi itu bisanya itu makan nasinya tuh sedikit banget dan lauknya itu ikan asin guys. Jadi pertama kali aku makan nasi itu lauknya ikan asin gitu, terus sampai usia kandungan aku 5 bulan. Jadi aku makan nasi lauk ikan asin tuh setiap hari, tapi dengan porsi yang sedikit ya nasinya, karena pada saat itu aku belum bisa makan banyak-banyak karena pemulihan lambung aku juga guys. Nah setelah usia 5 bulan itu aku inget banget, itu tuh pas hari raya Idul Fitri kemarin, itu usia kandungan aku tuh 5 bulan. Nah pada saat itu aku mulai bisa makan guys. Pertama kali aku makan itu aku makan lontong opor guys. Opor di hari raya Idul Fitri pertama kali aku makan itu rasanya nikmat banget guys, karena udah lama banget gak pernah makan masakan. Jadi pertama kali makan masakan tuh rasanya Masya Allah nikmat sekali guys. Nah itulah pengalaman aku pada trimester pertama. Jadi benar-benar berat banget menurut aku. Itu cuma bisa rebahan aja, makan muntah, bau wangi-wangian gak bisa, muntah juga. Asam lambung naik 24 jam, ma aku juga kambuh 24 jam nonstop. Badan udah lemes, udah gak punya daging karena berat badan aku juga turun drastis. Gak bisa minum susu, gak bisa makan roti, gak bisa minum air putih. Ya seperti itulah guys. Makanya di trimester pertama ini support suami dan keluarga itu sangat teramat penting banget, karena kita sendiri itu merasakan hal yang sangat berat banget guys. Aku pun seperti itu. Jadi untuk kalian semua yang masih merasakan di trimester pertama dan merasakan kehamilan kalian itu berat, no problem, kalian tidak sendirian. Ada banyak ibu-ibu di luar sana yang mengalaminya, termasuk aku. Jadi kalian gak usah khawatir guys, itu bakalan berlalu, kalian tidak sendirian, kalian banyak temennya guys. Jadi pada saat aku merasakan kehebatan di trimester 1 itu juga, aku tuh sering menonton video-video yang bisa memotivasi aku, yang merasakan hal yang sama seperti aku juga. Karena kalau misalkan aku melihat di YouTube video yang sharing tentang pengalaman kehamilan pertama yang berat seperti aku, itu aku merasa punya energi lagi, punya kekuatan lagi untuk melawan dan melewati masa-masa itu guys, karena aku merasa aku punya teman, aku tidak sendirian. Makanya semoga kalian setelah menonton video ini bisa lebih semangat lagi. Nah untuk catatannya guys, kalian tuh bisa makan sedikit-sedikit tapi sering, gak usah memaksakan. Kalau kalian tidak doyan makan ya gak usah dipaksakan, kalian makan seadanya aja, semau kalian. Kalau misalkan kalian doyannya buah, ya udah makan buah aja gak apa-apa. Kalau kalian doyannya cuma biskuit, ya udah makan biskuit aja gak apa-apa guys. Yang penting jangan sampai
lambung kita tuh kosong, karena kan ada janin yang harus kita beri nutrisi kayak gitu guys. Walaupun kalian makan muntah nggak apa-apa, kalian makan aja terus. Kalau muntah ya udah tinggal dimuntahin aja, jangan ditahan ya. Kalau misalkan ditahan itu bakalan nggak enak banget di seluruh badan. Aku juga pernah ngerasain guys, aku menahan muntah, pada akhirnya badan aku semuanya tuh nggak enak guys. Makanya kalau misalkan kalian mau muntah ya udah muntah aja, nanti bisa makan lagi. Kalau mau muntah ya udah dimuntahin aja gitu. Dan kalian bisa cari-cari, kalian bisa mencicipi makanan apa aja yang kalian doyan. Eksperimen guys, kalau misalkan beli ini nggak doyan ya udah ganti beli yang lain lagi gitu. Memang di trimester pertama itu sangat teramat berat banget guys. Aku juga setiap hari menangis, jadi aku bisa memahami perasaan kalian semua. Tapi percayalah guys, ini bakalan berlalu. Jadi setelah kalian melewati trimester pertama ini, kalian bakal merasa bersyukur banget bahwa kesehatan itu adalah aset yang paling penting. Kesehatan itu adalah mahal harganya, dan kesehatan itu adalah yang terpenting guys. Jadi itulah guys, awal pembelajaran kita menjadi ibu, karena anak belum lahir aja, masih permulaan banget aja, kita udah dicoba seperti itu sama Allah. Kita harus kuat dan kita harus bersyukur dan menyayangi anak kita yang sedang kita kandung guys. Tapi walaupun aku merasakan kesusahan ini, aku merasakan kesakitan ini guys, tapi aku alhamdulillah banget, aku bersyukur banget, dan aku makin sayang sama anak aku guys. Dan semoga anak yang dalam kandungan aku ini sehat-sehat, karena aku sangat teramat menyayanginya. Walaupun saat mengandungnya itu banyak banget drama, tapi aku selalu bersyukur, aku selalu menikmatinya guys. Aku tidak pernah komplain sama anakku di dalam perut. Aku cuma pada saat aku bener-bener sakit, kesakitan, aku bener-bener drop, itu cuma aku bisa afirmasi positif, aku ulus perut aku, dan aku katakan kepada dia, aku cuma bisa bilang, nak, kita harus kuat ya, kita harus bekerja sama, kita harus sama-sama sehat, kita harus sama-sama bisa melewati ini semua. Itu cuma itu yang bikin aku tetap semangat guys, karena memang yang aku rasakan pada saat itu tuh sangat teramat berat banget. Tapi aku tidak bisa menyalahkan siapapun, aku cuma bisa bersyukur karena sudah dikasih anugerah yang sangat teramat indah banget seperti ini guys. Dan alhamdulillah juga aku bisa merasakan trimester pertama yang sangat teramat berat banget, dan alhamdulillah aku bisa melewatinya. Dan sekarang aku tinggal menghitung hari untuk kelahiran guys. Doakan semoga diberi kelancaran semuanya ya, sehat ibu dan anaknya. Oke guys, seperti itulah untuk pengalaman aku. Jadi untuk kalian semua yang saat ini masih merasakan ketidakadilan hidup ini, atau masih merasakan kenapa sih kehamilan aku ini berat banget, aku bisa melewatinya nggak ya, itu buang jauh-jauh pikiran itu guys. Kita menyemangati diri sendiri aja, kita harus selalu kuat untuk anak kita, karena kita adalah calon ibu. Seperti itu. Tapi setelah kalian melewati trimester pertama itu bakalan happy banget, bakalan seneng banget, dan mungkin kalian bakalan merindukan pada saat-saat drama di trimester pertama gitu guys. Jadi untuk kalian semua yang sedang hamil muda, hamil di trimester pertama, aku doakan semoga kalian bisa melewatinya dengan sempurna, kalian sehat-sehat, baby dan ibunya guys. Dan kalian tidak sendirian, karena di luar sana banyak ibu-ibu yang mengalaminya juga. Seperti itu ya guys. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menjadi salah satu penguat kalian untuk menjalani trimester yang berat. Nah guys, untuk kalian semua yang misalkan mau sharing tentang kehamilan, bisa langsung menuju Instagram aku dan bisa DM nanti di Instagram aku, nanti bakalan aku balesan gitu guys. Kita sharing-sharing aja seperti itu, kita menambah teman, kita menambah pengalaman juga. Seperti itu ya guys. Terima kasih sudah menonton,
Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk melahirkan nanti. Nah, terima kasih guys. Sampai jumpa di next video.